Ya mungkin kalian tahu dan dia ini orang susah banget diajak collab. Maha suci Tuhan yang menciptakan. Itu jujur Genta sebenarnya kayak pelarian gua. Oh, oke. Gue sudah nggak mau syuting. Mungkin kalau sebelum gua waktu itu maaf agak gini ya, mau menafikan. Iya. Gue nggak mau disebut apa nih artis Genta. Ya. Karena memang sebelumnya gue berkarir bukan di Genta, tapi kenapa lebih momennya tuh di Genta. Betul. Apa benar aku bukan anaknya Mama sama Papa? Mona bukan adiknya Mas Doni ya? Mantan gue sempet sama email. Apa email? Email tuh jadi pacar gue. Oh gitu. Tapi kita kan punya ini, maksudnya gini. Oke, kita belajar tapi jangan sampai ketahuan. Oh iya, ya kan? benar-benar. Kita grogi jangan sampai ketahuan. Kasarnya kita terpana nih. Asem. Tapi oke, gue ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Genta Buana. Ketemu lagi di vlog saya, Adal Usman. Kali ini saya lagi mengunjungi rumah salah seorang sahabat Genta Buana yang mungkin kalian tahu dan dia ini orang susah banget diajak collab. Mungkin saya beruntung dia mau banget collab di channel ini, alhamdulillah. Ini kalau nggak ada YouTube kita nggak akan silaturahmi nih. Siapa dia? Ferry Excel. Sapa dulu dong para fans. Ini fans mana dulu nih? Kita Genta Buana ya? Genta Buana. Oke, buat para fans Genta Buana ketemu nih. Fans Genta Buana, fans MK juga ya. MK, karena saya sekarang MK. Siapa yang gak kenal sama Fer? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya? Akhirnya nih sama sahabat gue nih. Berapa puluh tahun sebenarnya kita nggak ketemu kan? Kalau ketemu cuma set. Kemarin di kondangan, cuman kan lu buru-buru mau syuting kan. Nah, akhirnya kita samperin ke rumahnya langsung, kita ngobrol-ngobrol langsung sama si Ferry Excel. Fer, sekarang lagi sibuk apa? Sibuk masih syuting jadi bapak rumah tangga. Rumah tangga juga. Kalau ya? syutingnya di Indosiar. Indosiar ya, masih lah suara istri ya. Kayaknya paling sering di situ lah ya, suara SAI itu ya. SAI ya paling ini ya. Paling sering lakunya di situ. Ya mungkin kan sobat masih seringnya lihat Ferry Excel, tapi di sini kita akan ajak Ferry Excel bernostalgia tentang FTV-nya zaman dulu di Genta Buana. Maha suci Tuhan yang menciptakan. Diam, tunggu. Ada satu hal yang ingin aku tanyain sama kamu. Gak ada yang perlu ditanyain lagi. Ada. Mengapa kamu jauhin aku? Mengapa kamu ninggalin aku? Apa aku begitu menjijikan? Oh iya Fer, Anak masih satu. Satu umur? 10 tahun. 10. Cewek cowok? Cewek. Anak cewek. Doain ya nambah ya. Amin. Sehat ya anak ya. Alhamdulillah. Nih sekarang gue mau ngajak lo sedikit nostalgia. Kita flashback nih Fer. Gue ini kan para fans nih kan udah kenal lo lama. Cuman kan lo ternyata pernah di Genta dan mereka inget itu gitu loh. Kapan sih lo masuk Genta awalnya? Genta tuh masuk tahun berapa waktu itu? Itu jujur Genta sebenarnya kayak pelarian gua. Oh, oke. Gue sudah nggak mau syuting. Oke. Udah nggak mau syuting karena capek syuting di luar itu. Ya tau sendiri lah kok entertain kayak apa. Itu salah satu doa. Gue pengen kerja bener-bener kerja yang tidak memikirkan kayak publikasi yang terlalu wah keartisan. Ditawarin Genta tuh berapa kali, gue nggak terima. Tiba-tiba nggak taunya produsernya telepon gue. Produser langsung. Tapi ada sih lewat seseorang nawarin. Gue masih di Jogja. Waktu itu gue habis nikah. Oh, baru habis nikah. Tahun 2008 habis nikah gue. Ditawarin lah, gue bilang, tapi ini bener sampai produser telepon satu kebanggaan ya? Iya.
Akhirnya tapi waktu itu dikenalin sama manajer gua. Gua masih waktu itu sebelum masuk ke Genta gua dicontoh. Contoh manajemen ya. Kebaikan manajemen gua memperkenalkan, gua kan memang ngomong gua pengen kerja kalau bener di entertain, nggak pengen main. Atau pengen kerja ini ya, fokus kerja yang bener-bener kerja lo kerja gitu. Atau jadi Genta Buana. Ya karena memang di situ ya, kalau orang bilang kan di Genta itu memang nggak ada popularitas, nggak ada apa. Iya, tapi sebenarnya nikmat. Gue banyak belajar di situ. Oke, padahal sebelumnya lo udah syuting kan? Syuting di luar, tapi... Apa sih yang bedakan lo setelah masuk Genta, lo bilang tadi, gue banyak belajar di situ gitu loh. Kalau orang lain, ini sisi gue ya, buat gue sendiri. Di Genta itu gue bisa belajar acting. Bisa belajar acting, oke. Yang bener-bener ibaratnya bisa gue explore. Orang mungkin gini, dulu gue sendiri sebagai bukan orang Genta nganggep, acting Genta terlalu bagaimana? Terlalu lebay. Ya mungkin di situ. Tapi setelah gue masuk, kelebihan itu buat gue belajar. Oke. Karena kalau acting kayak biasa, ngobrol biasa udah biasa lah. Acting FTV ini. Pas di Genta tuh kita bisa ngukur di situ emosi-emosi kita. Kalau saat kita main di ibaratnya emosi tinggi, suruh ngerdain enak banget, gampang. Itu gue pakai sekarang. Gue pindah main di lain Genta, alhamdulillah enak. Aman ya. Tapi masa bodoh orang mau ngomong, masih Genta banget, nggak apa-apa. Bodoh amat ya, gitu kan. Karena gue belajar acting di Genta. Dan belajar bersyukur jadi manusia di Genta. Karena kalau syuting di Genta udah dibrok di situ, kita nggak kemana-mana bro. Iya, jadi bersyukur gue di situ. Karena udah nikah, gue nggak bisa nakal lagi. Iya bener. Itu yang penting ya. Si Aris juga pernah bilang, kemarin gue call sama Aris juga kan. Lo bayangin kerja 2,5 tahun gak kemana-mana, gak ada libur. Ya di Genta, bilang gitu. Ya tapi kan yang akhirnya yang lo nikmatin sekarang ya, sekarang lo orang-orang masih ingat gitu loh. Ya kan sekarang gini loh Fer. Apa namanya salah satunya gue buat konten ini karena, kok fans Genta ini sangat banyak sekali. Padahal era sinetron tahun 90, 2000 tuh banyak selain Genta gitu ya. Ya itu, gue ngerasa gini nih. Mungkin kalau sebelum, gue waktu itu, maaf agak gini ya, mau menafikan. Gue nggak mau disebut apa nih, artis Genta. Karena memang sebelumnya gue berkarir bukan di Genta. Tapi kenapa lebih momennya tuh di Genta. Betul. Artis Indosiar. Padahal kalau dibanding, dengan lu aja. Lu udah dari tahun berapa lo? 2002, gue 2008. Tapi kesannya kayak kemarin-kemarin ini dikira gue malah lebih tua. Gitu. Berarti itu kan apa? Nilai plusnya di situ. Banyak orang kayak nyepelein atau artis Genta. Padahal setelah gue telusuri, gue belajar itu banyak ngantri. Orang pengen masuk Genta nggak bisa, kayaknya loh. Terserah, gue juga nggak tahu. Tapi setelah gue tahu, gue pernah ngobrol sih sama Pak Budi. Banyak itu orang-orang mau masuk Genta tuh nggak bisa, karena bener-bener dipilih banget. Gue mungkin 1001 atau gimana, gue pas masuk di manajemen gue aja, Pak Budi bisa ngambil gue, dan alhamdulillah gue bisa lama di situ. Yang lain masuk banyak, tapi nggak lama. Keluar masuk kan. Tapi masuk. yang lama dan orang inget ya beberapa orang aja sebenarnya. Jadi lo 2008 tuh masuk Genta ya? 2008. Itu kalau nggak salah 2008 tuh era udah modern ya? Udah modern ya? Ini apa? Jihan. Oh Jihan. Lo masuk Jihan ya? Masuk Jihan itu tes. Oh tes, panjang di situ? Panjang. Jadi gue habis syuting itu kayaknya habis pas puasa. Trik Genta gini, setiap PH sih. Kalau ini maksudnya pemain, nggak pemain aja, dia ada nilai jual, bisa dibisniskan, bisa panjang. Betul. Dan dia bisa main apa aja lah. Gue di Jihan itu bener-bener ditempah. Gue kaget, gue waktu itu main jadi apa sih? Itu peralihan lo dari modern, ini ya, modern luar ya. Modern luar. Padahal Genta juga bikin modern juga. Tapi gue tes gini nih, gue sempet ngedown nih. Di Genta itu kan shotnya lebar-lebar. Iya, shotnya lebar-lebar kayak film. Terus kameranya tuh bisa jalan. Gue pernah 4 scene jadi 1 shot. Iya, benar itu paling sampai kalau gini, wah mau take, gue kamar mandi bro. Gue ngapalin dulu. Karena tantang gue sempet sama email. Email tuh jadi pacar gue. Jadi Jihan bukan? Jihan kan? Jihan lah. Gue damar di situ. Jadi ininya siapa, saingannya siapa lah? Ditmar ya? Ditmar ya? Ditmar itu tes buat gue. Anjir, ini anak-anak Genta tuh gue akuin acting top. Gue sebagai orang luar ya, kemasuk situ, mereka sanggup ngapalin acting walaupun nangis sekejap aja. Iya, betul. Gue di situ, wah ini gue nggak mau kalah nih kan. Gue masuk kamar mandi, gue belas ke buka nih. Padahal cepet-cepet ini loh. Iya, kalau nggak hafal malu gue. Karena gini, sok-sokan orang luar masuk Genta, taunya nol, tapi gue belajar. Akhirnya, ya alhamdulillah teruji 2008 sampai 2014, sampai Genta kelar.
Tapi lu panjang terus ya? Alhamdulillah. Iya kan? Di Jihan lo jadi ini ya, jadi apa? Jadi apa? Itu berapa episode sih Jihan? Gue dapet ada mungkin 60 lebih kali ya. Jihan itu stripping apa weekly? Stripping. Oh, stripping. Karena gue momennya masuk ke FTV cuma berapa kali kan dulu kalau di Nanti ada satu FTV yang akan gue bahas sama lo nanti. FTV ya mungkin lo FTV cuma berapa kali. coba berapa kali kan? Berapa kali Pak Tapi Budi ada bikin. satu FTV yang bener-bener ini ngejeder gitu loh. Mungkin lebih lo anggap itu oh FTV itu salah satu. Cuman ini yang fans tuh request Tapi muka gue katro banget. Nanti kita nggak lihat FTV itu. Jadi lo masuk Jihan ya, Jihan sama si Email sama si Ditmar ya. Nah, Saya Ditmar. dapat sekitar 60 episode ya. Pokoknya pemain-pemain Genta yang Dan itu kabarnya ratingnya yang bagus pada saat itu. Genta panjang pertama ya? Iya, atau si Bikin Jihan itu stripping ya, Jihan itu pertama. bagus. Oh. Terus setelah Jihan itu yang itu bukan sih yang kolosal itu bukan belum ya? Belum, masih ada stripping lagi. Mona Lisa, Larasati. Jadi dipecah. Larasati ada, gue masuk cuma berapa episode. Ternyata Pak Budi bikin baru lagi Mona Lisa. Oke. Mona Lisa bukan FTV ya? Stripping. Yakin lo? Ada Mona Lisa strippingnya. Ada FTV juga kan? Kalau Mona Lisa stripping, gue sama Penti. Sama Penti. Oh. Gue inget tuh. Kalau yang FTV-nya inget nggak? FTV ada. Oh iya. ada cewek kan. Iya. Mona Lisa. Wah, bener bro. Gue sampai sekarang, makanya akhirnya gue cari itu sama Revi. Sama Revi. Itu ternyata masih responnya bagus. Iya. Dek, Dek, kamu teman sekelasnya Mona kan? Monanya mana? Mana gua tahu? Emang gua pengasuhnya? Yeh, jutek amat sih. 20 tahun kita mengurus dan hidup bersama Mona, Ma. Tapi ternyata dia bukan anak kita. Dia bukan anak kita. Papa kok tega ngomong kayak gitu, Pak? Mona itu bukan anak kita, Ma. Iya, tapi aku nggak mau dengar Papa ngomong seperti itu. Apa benar aku bukan anaknya Mama sama Papa? Mona bukan adiknya Mas Doni ya? Enggak, kamu tetap adikku. Nah, Fer, sekarang kita bahas. Tadi lo bilang Mona Lisa ada Coba ada siapa? ada strippingnya, Ada FTV-nya. ada FTV-nya dan dua-duanya kebetulan lo yang main. Nah, sekarang kita bahas FTV Mona Lisa. Mona Lisa. Lo masih ingat gak? Zaman dulu masih katro, masih kurus banget, iya kan? Masih kurus banget. Di situ pemainnya lo masih ingat gak? Kalau gua Revi, Nestiana, Bang Hairil JM. Itu Genta panutan gua. Gua banyak ilmu ke dia. Bang Hairil JM. Gua kangen sama dia, boy. Teh Lilis kemarin gue udah ajak collab sama Bang. Oh iya, Teh Lilis jadi Ibunya. nyokap gua. Nah, jadi nyokap lo. Jadi ceritanya si apa namanya Mona dan Lisa kan. Mona dan Lisa ini, Mona ini si Revi, Lisa ini si Nestiana ya. Nah, si Mona ini kan dilahirkan bukan dilahirkan, hidup di dalam keluarga yang kaya, ya kan? Yang dimana itu si ibunya adalah Teh Lilis sama Khairul GM. Ketuker tuh. Nah, di situ lo jadi kakaknya kan. Nah, ada satu lagi nih si Nestiana jadi si Lisa. Itu anak aslinya sebenarnya. Iya, nah dia ini ibunya si Denia. Bu Surti namanya. Nah, ini bener-bener pemain-pemain. Makanya gini, kayaknya ini FTV pertama masuk deh sebelum. Pertama masuk ya? Itu pemainnya keren semua. Gue keder sempet, bro. Oh, gimana? Gimana cerita deh? Itu gini nih, gue tiba-tiba syuting. Anjrit, ini kan yang gue di luar, bukan orang Genta, gue di luar, gue tonton. Ini pemain top Genta semua. Bang Hairil JM, Pak Lili Suganda, Denia, Revi waktu pada masanya. Nestiana lah, masih baru. Ini gue sempet gini, asem. Nah, ini kesempatan yang nggak gue sia-siain. Nah, pada saat itu mereka itu gimana ke lu sebagai pemain baru datang, baru muncul kan mereka baru kenal juga sama lu. Awal hari pertama mungkin shock ya, gue juga shock. Mereka pasti gini nih, wah ini anak dari luar nih. Tapi ya kalau gue pasti akan mencoba masuk ke mereka, kita saling menghormati. Tiba-tiba enak aja, lebih kayaknya itu masih dubbing deh. Iya, masih dubbing. Gini. Rambut lu masih ke atas. Lu kurus banget. Gila tuh. Itu masih habis bener lah. Oke, Fer. Biar lo inget ya, Fer ya. Biar lo sedikit inget ya. Biar lo sedikit inget ya, Fer ya. Biar lo kita lihat sedikit rekaman lo zaman dulu. Nah, ini di scene rumah sakit nih. Ini hari pertama. Ini hari pertama. Dia ada pertama di Genta nih, adegan rumah sakit ya. Ini gue kaget, bro. Ya Allah, rambut kecacingan.
Gila. Jadi gini, ini Pak sutradara Buce Malau. Oh, Buce Malau. Oke. Itu makanya ini gue di situ semuanya top, semuanya keren. Gue sempet shock. Paling shock lagi nih, gue udah acting total dong. Nggak taunya semua ini ngomong. Makanya nih, kanan dikit, kiri dikit, bang, yang bener, ini lagi acting. Tenang aja tuh kan didubbing. Hah? Didubbing? Gue nggak tahu. Ini masih 7 hari deh. Ini suara dubbing. Iya. Ini sebenarnya kalau di umur gua ini nih sudah 26, umur 26 ya. Umur gua 26 tahun tuh. Nah, ini banyak yang sering ditanyain sih, Revi sama gua ini. Iya, ini Mona dan Lisa. Justru ini lebih hits dibandingkan stripping lo. Nah, iya, orang nanya ke gua. Sekarang kan gua main media sosial nih. Gua tuh orangnya katro deh. Sekarang gua main, banyak yang nanyain ini. Nah, Fer, yang gue bingung kenapa ini kan dulu FTV-nya belum, kenapa nggak ada lip sync ya di FTV ini ya? Gue masuk kayaknya sudah enggak. Iya, ini sih nggak ada sama sekali, maupun Revi nggak ada apa. Nggak, ini sama sekali benar-benar nggak ada loh. Tapi ya irama-iramanya lagu kan ini ceritanya dia ketukar nih ya, ketukar kan? Ketukar dicari di rumah sakit, dia itu golongan darahnya nanti beda sama si ini. Nah, ternyata si Nesian setelah gede baru kebongkar semua. Kebongkar, nah udah 20 tahun akhirnya kadang-kadang si Revi sakit butuh transfusi darah, baru dia ketahuan. Nah, sedangkan si Denia ini kan dia dihidupin sama keluarga yang Nesti. Jadi menjadikan karakter dia tuh yang keras, terus keluarganya bangol semua, kakaknya si Brian. Jujur gue keder ini nih orang-orang cepet banget, jago-jago actingnya, makanya gue banyak belajar. Nah begini, kayak ini senior semua nih kayak LGN. Denia, Lilis Suganda, kita main tuh bisa apa nih? Gue terpukau kadang akhirnya ngeblank. Gue dia waktu itu sama LGM, gue anjir, langsung dia sudah kelar dialog, gue belum dialog. Ini ilmu tak gue curi nih, banyak kalau ketemu dia, bang gue curi ilmu sampai sekarang. Pada saat tadi kan lo cerita tuh pada saat lo syuting FTV Mona Lisa itu lo baru pertama kan? Baru pertama. Dan pengalaman lo itu benar-benar luar biasa kan? Ya kalau benar-benar buta sampai lo kalau acting tuh lihat mereka, gitu kan? Tapi kita kan punya ini, maksudnya gini, oke, kita belajar tapi jangan sampai ketahuan. Iya, kan? benar-benar. Kita grogi jangan sampai ketahuan. Kasarnya kita terpana nih, asem. Tapi oke, gue ambil. Ya maksudnya kita ada gengsi. Iya memang. Kita harus tunjukin juga bisa. Itu yang makanya akhirnya gue terlatih di Genta. Alhamdulillah kan ada yang kita berakting atau ketemu orang yang lebih senior kita down. Iya benar. Produser akan lihat, wah ini jadi jatuh ini. Pas di situ mungkin ini buat gue, alhamdulillah bisa di next lagi ada, gue mau belajar. Gue nggak pernah misalkan kayak produser atau sutradara, lo suruh gini, gue jabanin. Gue jadiin tua, gue jabanin, gue main sama lo jadi tua lo. Iya. Jadi memang jadi gini Fer. Di Genta Buana itu nggak ada yang namanya kita gengsi sama peran. Gue pernah kok pakai wig modern Larasati. Wig panjang. Terus jadi wig pendek sama si Vera Veriska, Veriska itu kan gara-gara mungkin Pak Budi kesel gue liat potong rambut kan gue masih bertengah terus kan. Udah dibilang Afdal jangan potong rambut, kamu cocok seperti itu. Gue nakal, gue bandel. Oh yang lainnya udah keren-keren, Avandi udah rambutnya udah begini-begini kok. Rambutnya ke atas ya. Gue potong, kasih wig segini. Abis itu mungkin udah, ini flashback ya, wignya segini. Oh udah tua, udah lepas, enggak dong, ngebak. Itu kan gini, Larasati sama Mona Lisa jalan bareng. Oh iya bareng ya? Kan di Sentul syutingnya. Iya benar. Tapi yang lebih panjang duluan Larasati. Larasati dan itu cukup gila sih, 2 jam, durasi 2 jam dan itu Senin sampai Minggu. Dan kita nginep di set. Sentul lah. Pokoknya gue beranggapan Genta dulu agak ini sih, gengsi masuk Genta, nggak tahu setelah gue masuk Genta, nikmatnya gue syuting, ilmu yang gue dapat banyak banget ya. Itu yang membedakan mungkin ya, Fer ya, kita syuting di luar sama bukan maksudnya mengecilkan syuting di luar ya, mungkin di Genta ini ya lebih spesial gitu loh, karena kan orang masuk itu kadang kan mau mengartikan ABC kan belum masuk. Iya. Setelah masuk gue bisa mengartikan kenapa gue bisa sampai sekarang ini juga. Ibaratnya kayak tingkatan nih. Gue pernah main-main mungkin FTV, SCTV segala macam. Namanya kita seorang aktor harus bisa punya referensi lagi, lain lagi. Gue dimasukin ke Genta Buana. Ilmu gue nambah lah. Gue anggap itu nambah karena dari 2008 sampai 2014 sekolah gue. Ayo, gue anggap sekolah dong.
Jadi sampai gue saat ini di MK masih kepake ya Fer ya? iya itu sekolah. Karena memang actingnya nggak beda-beda jauh. Memang harus apa namanya begitu ya marah bener-bener lu ya seperti itu gitu loh. Cuman membedakan dulu mungkin ya ada dubbingnya. Tapi kan era kesini kan udah nggak ada dubbing kan, itu udah stripping terakhir itu stripping kayaknya. Stripping itu udah nggak ada dubbing. Udah nggak ada dubbing lah apa namanya. Jadi sebenarnya ada cerita lucu nih, gue sama Ferry. Yang itu yang jadi lo kemana syuting sama bini gua kan? Kamu dapat salam dari siapa? Ferry Excel. Iya, yang kakinya pernah kamu bolongin. Anjir si Ferry. Jadi saya dulu pernah ngebolongin kakinya Ferry Excel di film Kolosal, itu judulnya adalah Wali Songo. Wali Songo, kisah 9 wali, itu tahun 2012 kalau nggak salah. Itu pemainnya Avandi, Poppy Bunga, Iya. Sigit Antonio sama si Sen Hasim ya kalau nggak salah ya. Itu gue cuma diperbantukan sebenarnya. Enggak, lo sebenarnya jadi kakak gua kan, awalan Episode kan. 1 ya? Episode 1 untuk opening di situ kan. Adegannya Habis itu perang terus mati. 1 episode doang. adegannya ini cet main pedang. Kakak saya Ferry nih kan, kakaknya jatuh, jebret. Wah, adenya kan mau nolongin. Sampai bagian pedang, ceritanya mau nacepin ke tanah. Nggak tahu nancep ke Kaki. bolong. Jadi itu pedang beneran. Pedang besi bukan beneran. Tapi udah nggak apa. Tapi nggak kerasa loh bro. Iya kan mungkin saat itu kan lagi udah capek banget kita kan, udah di lapangan luas begitu kan bikin promo itu kan. lagi syuting Tutur Tinular. Masih syuting Tutur Tinular. Oh, Tutur Tinular, terus Pak Budi juga bikin produksi Wali Songo. Terus gue bilang, "Pak, capek ini saya belum kelar syuting Tutur Tinular." "Yaudah kamu cuma 1 episode, habis itu mati kok." Oh iya, itu 2012 ya? 2012. Oh iya, tahun sebelum Tutur Tinular. Oh iya benar. Gue kelar syuting Tutur di jam berapa, lanjut syuting Wali Songo. Tapi jadi setelah itu lo kan gue cepet cabut tuh dari Genta. Sempet keluar dulu kan. Setelah Temi gue cabut. Terus kan di situ lo lanjut kan, wih Ferry di Damar Wulan. Karena gini, mungkin gua anggap gua mau main apa itu. Mau belajar. Nah, produser ini Genta Buana ini dia akan welcome siapa yang masih mau belajar, siapa yang masih mau berkarya silakan lah. Gua anggap di situ berkarya karena gini, gua mau ngapain lagi bro? Iya. Waktu itu jujur aja anak istri gua masih jauh. Oh, jadi lo sendirian di Jakarta. Lah, gua akhirnya saatnya gua berkarya di Genta Buana. Dia benar-benar fokus kerja ya berkarya. Ya, karena memang itu seperti keinginan gue sebelum masuk, gue pengen cuma kerja, nggak entertain kan memang butuh ada kerja, publikasi, promosi segala macam. Itu gue nggak mikirin. Jadi lo bekerja buat anak bini. Insya Allah berkah. Luar biasa ya, makanya sampai sekarang berkahnya masih ada, masih syuting, masih dipakai di mana-mana. Kalau misalkan sobat lihat masih ada di MK, Warawiri. Tapi gini, masih banyak orang anak-anak Genta yang nungguin Genta. Kayak kemarin juga sempat kita bikin, Genta kan sempat bikin. Gue jujur, terakhir gue ngomong sama produser juga begitu, Genta bikin awalan saya siap. Lah, memang waktu kemarin ada dikasih kesempatan sama MNC Misteri Gunung Merapi tuh bro. Telepon, kita mau bikin Ferry. Oh iya, nggak tahu ya, kalau gue di calling Kolosal yang lain belum tentu semangat Genta. Gue juga nggak tahu. Ini udah mewakili pertanyaan terakhir gue sama Ferry. Sebenarnya itu yang pengen saya tanyakan sama si Ferry. Fer, kalau misalkan Genta mau bikin project lagi, lu mau bersedia main lagi gak? Udah terjawab. Oke, kalau siapa Pak Budi Genta nanya calling gue, pasti gue bersedia. Luar biasa. Tapi nggak tahu gini, gue juga nggak tahu lo ya. Kenapa masih mau main Genta? Nyebelin tapi ngangenin, ya atau gimana? Iya, karena apa ya Fer ya? Karena gue beberapa kali juga main di luar, main Kolosal di luar. Sampai sekarang pun besok gue masih syuting Jaka Tingkir kan, gue masih syuting buat apa MNC. Nah, itu memang gue belum pernah syuting Kolosal selain Genta, gue belum pernah. Ya. Mungkin lo sudah pernah? Sudah pernah gue. Lo bisa membandingkan dong lah. Kalau gue nggak mau membandingkan, karena gini, langsung ditawarin misalkan syuting di luar Kolosal, gue enggak lah. Tapi kalau Genta, ya walaupun jauh tuh gue tes kostum lah. Lu sudah main tuh, apanya yang bikin beda? Jadi gini, bisa membedakan. Dulu gue kan di Genta tuh 2002 awal masuk Agni Dharma. Di situ gue ditempa sama, gue malah nanya nih. sama apa namanya, sama direktur dari Cina kan. Di situ gue banyak belajar acting. 3 bulan pertama di Genta gue udah bilang gue mau cabut, gue gak kuat gue. Kayak militer Pak. Oh, kayak militer, lo tau zamannya Aris itu kalau kita salah. Kalau sekarang mungkin pemain bisa jadi bos ya. Enggak, kalau dulu di Genta itu jenderal lapangan ada sutradara. Mau lu siapa, gue nggak peduli. Gue pernah dilempar skenario.
bego lu. Gue kan. Umur berapa lo tuh? 18-19 lah. Bingung ya? Bingung. Tapi di 18. situ gue belajar fighting, gue belajar apa segala macam. Yang membedakan adalah mereka serius. Bukan berarti yang lain nggak serius ya, maksudnya dari apa namanya dari pengadeganan segala macam. Kenapa mereka gue bilang lebih serius? Karena waktunya lebih lama, Fer. Kalau sekarang kan stripping. Iya, Jadi kita nggak bisa nyalain PH juga. Bener nggak? Sekarang udah kan produksi udah apa namanya udah stripping, bisnis udah. Ya penting lo kelar. Waktu untuk pengerjaannya juga panjang dan sekarang juga banyak yang gue lihat ya kayak gue syuting Jakarta Tingkir berapa kali terus banyak yang menjadi director adalah dulu alumni Genta yang dulu kita lihat menjadi mereka fighter itu sekarang bisa megang. Sekarang megang sendiri. Karena memang didikan dari Genta Buana yang luar biasa gitu. Didikan mereka nggak hanya belajar nonton aja gitu loh. Ngeliatin aja, tapi mereka belajar ilmunya gitu loh. Kan saat dulu kan sudah ada Dasri Yakob, Edward Betsta Sirait. Oh, itu sutradara top dan senior sih. Senior. Pas waktu masuk Genta, walaupun gue di luar belum pernah, kan, ya. Tapi ini track record di luarnya tuh luar biasa karena memang pilihan. Sama seperti tadi lo bilang, orang ngomongin ABC ternyata setelah lo tahu banyak kan masuk Genta. Ya kan? Lo nggak tahu gitu kan, berarti lo orang-orang pilihan gitu. Sama persis ketika gue waktu ini Fer, pertama kali gue dites sama kayak lo, dites di Karmapala, dites Karmapala, masuk 2 episode mati, tiba-tiba jadi Angling Kusuma. Gue bilang gue nggak tahu siapa Angling Kusuma, gue nggak tahu gue syuting kan, syuting sama senior sama Lilis Suganda, Anto Wijaya. Gue ngomong-ngomong, lo tahu nggak toko Angling Kusuma ini 2 tahun nyarinya Pak Budi, pending terus sebenarnya, 2 tahun. Lu yang bisa, udah dites semua orang ya bang. Itu memang ada ceritanya. Iya. Sama mungkin seperti lo masuk ke Genta kan. Itu hak produser mau ngetes kita, tiba-tiba namanya dia yang punya duit. Nih waktunya. Betul. Ya, akhirnya gue rasain, gue setelah itu, alhamdulillah ya, mau jadi peran apa aja dan setiap judul ada. Oh, oke. Gue dites lagi waktu ditututin ular. Itu yang akhirnya gue ajak ngobrol Bang Hairil JM. Pak Budi nanya gini, mau nggak kamu dituain? Oh, oke. Itu juga sebelumnya waktu apa yang dulu gue dituain agak masih bentrok karena anjir yang jadi anak gue seumuran gue. Tapi ternyata di sisi itu bisnis namanya produser tuh paling tahu. Iya. Ini kayaknya prosesurnya bagus. Kalau gue dituain yang tua-tua jadi kakek-kakek. Iya. Saingan gue nggak ada. Tapi bener, setelah tutur tinular semua gue jadi bapak semua jadi bopo. Iya. Banyak temen-temen yang di luar yang jadi bopo segala macam. Itu malah yang pajang. Jadi memang ya karena kalau kita lihat, oh ini aku jadi begini sih gitu loh kalau kita mengeluh gitu kan. Tapi ternyata memang produser lebih tahu gitu. Lebih tahu ya, apa yang kebutuhan pasar pada saat itu dan mereka juga lebih tahu lo cocoknya di mana gitu loh. Dan memang luar biasa sih Pak Buni ini udah dia sendiri, dia milih pemain, dia nyusun schedule, ya memang ya Pak Budi kalau bikin lagi semoga sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih saya jadi kayak gini gara-gara Genta Buana juga. Gitu. Ternyata banyak orang yang apa nih memuji tapi nggak apa ya gimana? Jadi keren sebenarnya Genta tuh keren tapi nggak berani ngomong gitu. Mau kru mau pemain. Iya. Lo pernah nggak di lokasi gitu kan? Oh ini pemain Genta udahlah nggak usah inilah, nggak usah diraguin aktingnya. Iya. Gue sering banget begitu. Ini mantan Genta udah nggak usah diraguin deh, yang lain aja latihan. Saking itunya gitu kan suatu kebanggaan kan. Apalagi kalau udah ketemu action. Genta ini udahlah aman udah, gampang saya pemainnya. Oh Ferry Excel, ini mah Genta udahlah nggak usah diajarin lah, udah ini aja. Gitu kan. Ya memang ya efeknya begitu luar biasa gitu loh. Sebelum kita nutup nih Fer, ada gak pesan-pesan yang pengen lo sampaikan kepada para subscribers sama followers? Followers lu apa buat Genta? Iya buat semuanya, Genta Buana untuk semuanya. Kalau ini ya, gue terima kasih jujur aja gini buat subscribe-nya Afdal. Terima kasih fans-fansnya Genta jadi bersatu lagi. Gitu loh. Ternyata masih terbukti penggemar Genta tuh masih banyak. Iya benar. Gue terima kasih sama lo yang terkumpul di nggak apa-apa pada ngumpul di channelnya Afdal. Karena momen nostalgia mana lagi? Iya. Kita berharap Genta bikin lagi ya. Mau dibilang 50-50 susah juga. Iya. Jadi walaupun gue termasuk waktu itu dibilang sama Afdal tuh, gue maksudnya gue baru, ada lebih lama.
Tapi orang-orang masih nganggap gue artis Genta. Banyak yang akhirnya gue pakai media sosial, fans Genta Buana banyak. Dan gue terima kasih nih buat temen gue ini ada channel nemuin teman-teman kita Genta silaturahmi, lanjutin bro. Oke. Keren. Oke sobat, tadi habis ngobrol-ngobrol panjang sama Ferexal. Semoga video kali ini menghibur. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Kira-kira kedepannya mau kalian sama siapa? Silahkan tulis di kolom komen. Terima kasih sebelumnya udah nonton. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you, Maha suci Tuhan yang menciptakan kami anak manusia.